Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Denti, NPM A1N020008 dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Latar belakang perlunya BK, pelaksanaan BK di sekolah, dan pelaksanaan BK di luar sekolah. Pelaksanaan BK di sekolah dan di luar sekolah. Yang pertama, pelaksanaan BK di sekolah. Perlunya bimbingan dan konseling dapat berfungsi sebagai pemantau masalah-masalah siswa yang berkaitan tentang masalah kelainan tingkah laku dan adaptasi. Bimbingan dan konseling diperlukan untuk mengadakan pendidikan yang bersifat meninggi, meluas, dan mendalam. Meninggi artinya membantu membimbing individu memilih jenjang pendidikan yang lebih tepat, karena semakin bertambahnya kesempatan dan kemungkinan untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, serta sangat diperlukan untuk membuat individu menjadi lebih mandiri dan berkembang secara optimal dalam berbagai bimbingan seperti bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan bimbingan karir. Berbagai jenis kegiatan bimbingan sehingga pendidikan dapat berjalan dengan lancar dengan adanya bimbingan dan konseling. Perkembangan pelaksanaan BK di luar sekolah. Saat ini, perkembangan bimbingan dan konseling lebih meluas, tidak hanya diperuntukkan untuk anak-anak sekolah, tetapi untuk semua dalam berbagai setting kehidupan, termasuk dalam bimbingan dan konseling pada pendidikan nonformal. Posisi dan urgensi BK dalam praktek pendidikan. Yang pertama, urgensi BK dalam praktek pendidikan. Perlunya BK berdasarkan konsep psikologis. Bimbingan dan konseling sangat perlu sekali karena pada dasarnya memberikan penjelasan bahwa individu merupakan pribadi yang unik, tidak sama dan pasti memiliki perbedaan, serta dapat memberi pemahaman tentang tingkah laku individu. Seiring perkembangan selalu berubah, naik turun. Perlunya BK berdasarkan aspek sosial konseptual. Perkembangan dan perubahan sosial budaya sangat cepat terjadi di dalam kehidupan manusia saat ini, terutama dengan adanya era globalisasi. Perkembangan dan perubahan tersebut akan mengakibatkan bertambahnya jenis pekerjaan, pendidikan, dan pola yang dituntut untuk mengisi kehidupan tersebut. Posisi bimbingan dan konseling di sekolah. Posisi bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peran penting dalam sebuah lembaga pendidikan, khususnya sekolah, yaitu untuk menentukan maju atau mundurnya pendidikan di sekolah tersebut. Peran dalam bimbingan dan konseling meningkatkan mutu pendidikan tidak hanya terbatas pada bimbingan akademik saja, tetapi juga pada bimbingan pribadi, intelektual, dan sosial. Dengan bantuan bimbingan dan konseling, maka pendidikan yang tercipta tidak akan Dengan bantuan bimbingan dan konseling, maka pendidikan yang tercipta tidak akan menciptakan individu yang hanya berorientasi akademik tinggi. Namun, lebih dari itu, pendidikan yang tercipta melalui bimbingan dan konseling juga akan menciptakan individu yang berorientasi akademik tinggi, berkepribadian baik, serta memiliki hubungan sosial yang baik pula. Di era ini, yang digunakan sampai sekarang, yaitu era yang modern, yaitu semua para konselor sudah banyak dan juga mempunyai kualitas yang tinggi. Banyak asosiasi-asosiasi yang mendirikan bimbingan dan konseling. Pengembangan diri siswa melalui pelayanan BK, fungsi BK, dan konsep dasar BK. Pengertian bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian bimbingan. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara kontinu dan sistematis. Sebagian besar dari pendidikan yang dilakukan oleh tenaga ahli, guru, atau pembimbing, atau konselor yang bertujuan untuk membantu proses pengembangan potensi diri, pemahaman diri, pengarahan diri, serta penyesuaian diri agar mencapai perkembangan
secara optimal melalui pola-pola sosial yang dilakukan sehari-hari di lingkungan sekolah dan masyarakat. Sedangkan pengertian konseling sendiri adalah kegiatan tatap muka antara konselor dengan klien dalam rangka pemberian bantuan yang dilakukan untuk memahami diri dan permasalahan yang dihadapi yang merupakan sebuah proses terpadu dari bimbingan. Tujuan BK. Tujuan BK ada dua. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum BK diantaranya adalah dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU SPN Nomor 2/2003, Badan Standar Nasional BNSP tahun 2006, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab ke masyarakat dan kemanusiaan. Visi, misi, dan paradigma bimbingan dan konseling. Yang pertama, visi BK. Visi pelayanan konseling adalah terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam memberikan dukungan perkembangan dan pengentasan masalah agar peserta didik berkembang secara optimal, mandiri, dan bahagia. Yang kedua, misi BK. Misi BK ada 3, yaitu misi pendidikan, misi pengembangan, dan misi pengentasan masalah. Prinsip BK. Prinsip BK berasal dari kata prinsip. Prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan BK ada 3, yaitu yang pertama, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Oleh karena itu, program bimbingan dan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Yang kedua, program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai ke jenjang pendidikan yang tertinggi. Yang macam-macam prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu diri sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, hendaknya bimbingan bertitik tolak atau berfokus pada individu yang dibimbing. Yang ketiga, bimbingan diarahkan pada individu dan tiap individu memiliki karakter yang berbeda. Yang keempat, masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh tim pembimbing di lingkungan lembaga hendaknya diserahkan kepada ahli atau lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Yang kelima, bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang akan dibimbing. Yang keenam, bimbingan harus luas dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Yang materi yang keempat yaitu azas-azas BK dan peraturan pemerintah terkait BK di sekolah. Azas-azas bimbingan dan konseling. Ada beberapa azas bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu azas kesukarelaan, yaitu azas bimbingan konseling yang menghendaki adanya kesukarelaan peserta didik mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperlukan bagi dirinya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Asas keterbukaan, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau konseling yang menjadi sasaran atau kegiatan yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna untuk pengembangan dirinya. Yang ketiga, azas kerahasiaan.
yaitu azas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini, guru bimbingan dan konseling berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang keempat yaitu azas kekinian, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek dari sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik atau konseli dalam kondisinya yang sekarang. Yang kelima yaitu azas keahlian. Azas keahlian adalah azas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana bimbingan dan konseling hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Azas kedinamisan. Azas kedinamisan yaitu azas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau konseli yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Yang ketujuh yaitu azas keterpaduan, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru, pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Untuk ini, kerjasama antar guru pembimbing dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan. Azas kemandirian. Azas kemandirian bimbingan dan konseling yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni peserta didik atau konseli sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi siswa-siswa yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima sendiri dari lingkungannya maupun mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Dalam hal ini, guru pembimbing hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi perkembangan kemandirian peserta didik. Azas yang kesembilan yaitu azas alih tangan. Azas alih tangan yaitu azas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik atau konseli mengalih tangankan permasalahan ini kepada pihak yang lebih ahli. Pengorganisasian BK, personil pelayanan bimbingan dan konseling. Struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling pada setiap satuan pendidikan tidak mesti sama. Masing-masing disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan yang bersangkutan. Meskipun demikian, struktur organisasi bimbingan dan konseling pada setiap satuan pendidikan hendaknya memperhatikan hal berikut ini. Yang pertama yaitu menyeluruh, yaitu mencakup unsur-unsur penting yang terlibat di dalam sebuah satuan pendidikan yang ditujukan bagi optimalnya bimbingan dan konseling. Yang kedua, sederhana. Maksudnya, dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, jarak antara pengambilan kebijakan dengan pelaksanaan tidak terlampau panjang. Yang ketiga, yaitu luas dan terbuka, sehingga mudah menerima masukan dan upaya pengembangan yang berguna bagi pelaksanaan dan tugas-tugas organisasi yang semuanya itu bermula pada kepentingan seluruh peserta didik. Yang keempat, menjamin berlangsungnya kerjasama. Yang kelima, menjamin terlaksananya pengawasan. Yang keenam, pengawasan dan penilaian hendaknya dapat berlangsung secara vertikal, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dan secara horizontal penilaian sejawat. Pola organisasi pelayanan bimbingan dan konseling. Pola organisasi BK di sekolah. Yang pertama, unsur Kandep Diknas.
adalah personil yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam hal ini, ada beberapa pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah adalah penanggung jawab pendidikan pada satuan pendidikan SLTP, SMP, dan SLTP, SMA, dan SMK secara keseluruhan, termasuk penanggung jawab dan membuat kebijakan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, koordinator bimbingan dan konseling bersama guru pembimbing dan konselor sekolah. Yang keempat, guru mata pelajaran atau praktik. Yang kelima, wali kelas. Yang keenam, siswa. Yang ketujuh, tata usaha. Yang kedelapan, komite sekolah. Hubungan antara unsur Kemdiknas dengan kepala sekolah dan koordinator BK adalah hubungan administratif. Hubungan antara koordinator BK dengan guru dan wali kelas adalah hubungan kerjasama sekaligus koordinatif bila ditinjau dari garis administrasi kepala sekolah ke bawah. Sedangkan hubungan koordinator BK dan guru pembimbing atau konselor sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan siswa adalah hubungan layanan. Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing personil BK. Yang pertama, kepala sekolah. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah yang pertama, mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan. Yang kedua, menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan. Yang ketiga, memberi pola umum dan format kegiatan BK di sekolah. Pola umum, bimbingan, dan konseling. Yang dimaksud dengan pola umum pelaksanaan bimbingan ialah suatu asas pokok mengatur penyebaran pelayanan bimbingan di sekolah dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan bimbingan apa yang akan diadakan dalam rangka kegiatan itu dilaksanakan oleh setiap serta diberikan kepada siapa. Pola dasar ini lebih bersifat praktis karena langsung berkaitan dengan penyusunan program bimbingan. Jadi, suatu pola dasar melandasi perencanaan dan pelaksanaan suatu program bimbingan di sekolah. Butir-butir pola umum 17 BK adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem pola 17 bimbingan dan konseling, 4 bidang garapan, 9 layanan kegiatan, dan 4 kegiatan pendukung. Yang pertama yaitu bidang garapan. Bidang garapan ditinjau dari segi masalah yang dihadapi peserta didik. Bidang garapan bimbingan di sekolah mencakup 4 bidang. Yang pertama, bidang pribadi. Dalam bidang pribadi, bimbingan pribadi, pelayanan bimbingan, dan konseling di SMP, SMA, atau SMK membantu peserta didik menentukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya, bimbingan sosial. Dalam bimbingan sosial, pelayanan bimbingan dan konseling di SMP, SMA, dan SMK membantu peserta didik mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan. Yang ketiga, bimbingan belajar. Dalam bimbingan belajar, pelayanan bimbingan dan konseling membantu peserta didik mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta menyiapkan melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang keempat, bidang karir. Dan kegiatan pendukung lainnya dari BK yang kedua yaitu himpunan data. Yang kelima, layanan konseling perorangan atau individu. Konsep dasar diagnosis kesulitan belajar dan pengajaran remedial. Kesulitan belajar didefinisikan sebagai rendahnya kepandaian yang dimiliki seseorang dibandingkan dengan kemampuan yang seharusnya dicapai orang itu pada umur tersebut. Jenis-jenis kesulitan belajar
Kesulitan belajar dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama, yaitu kesulitan dalam berbicara dan berbahasa. Kesulitan ini menjadi interaksi awal bagi kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang kedua, permasalahan dalam hal kemampuan akademik. Yang ketiga, kesulitan lainnya mencakup kesulitan dalam mengkoordinasikan gerakan anggota tubuh, serta permasalahan belajar yang belum mencakup oleh kedua kategori di atas. Faktor munculnya kesulitan belajar. Faktor munculnya kesulitan belajar menurut Sukardi yaitu yang pertama, faktor internal yang meliputi kesehatan baik fisik maupun psikis serta problem menyesuaikan diri. Yang kedua, faktor eksternal yang meliputi lingkungan, cara guru mengajar yang tidak baik, orang tua, siswa, serta masyarakat sekitar. Ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Ciri-ciri umum siswa lamban dalam belajar dapat dipahami melalui pengamatan siswa, perkembangan mental, intelektual, sosial, ekonomi, kepribadian, dan proses-proses belajar yang dilakukan di sekolah dan di rumah. Prosedur diagnostik kesulitan belajar. Dalam melakukan diagnostik kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, setidaknya ada 3 langkah umum yang harus ditempuh oleh seorang guru. Yang pertama, mendiagnostik kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, yaitu dengan cara mengidentifikasi kasus dan melokalisasikan jenis dan sifat kesulitan belajar tersebut. Yang kedua, mengadakan estimasi, prognosis tentang faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang ketiga, mengadakan terapi atau menentukan berbagai kemungkinan yang dapat dipergunakan dalam rangka penyembuhan atau mengalami kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tersebut. Konsep dasar pengajaran remedial. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan remedial dan teaching. Bila dipisahkan, kata berarti satu, remedial yang berhubungan dengan perbaikan pengajaran ulang bagi murid yang hasilnya kurang baik. Yang kedua, remedial berarti bersifat menyembuhkan. Yang disembuhkan adalah beberapa hambatan atau gangguan kepribadian yang berkaitan dengan kesulitan belajar sehingga dapat timbal balik dalam arti perbaikan belajar atau perbaikan pribadi. Pengajaran remedial merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat mengobati, menyembuhkan, atau membetulkan pengajaran yang membuatnya lebih baik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Tujuan dan fungsi pengajaran remedial. Yang pertama, tujuan pengajaran remedial. Tujuan pengajaran remedial yang pertama yaitu supaya siswa dapat memahami dirinya, khususnya prestasi belajar, dapat mengenal kelemahannya dalam mempelajari suatu bidang studi dan juga kekuatannya. Yang kedua, supaya siswa dapat memperbaiki atau mengubah cara belajarnya ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, supaya siswa dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. Dan masih banyak lagi. Materi yang ke-9 yaitu pola umum dan format kegiatan BK di sekolah dan masalah-masalah siswa di sekolah. Program kegiatan bimbingan dan konseling. Konselor atau guru BK menyelenggarakan pelayanan BK untuk seluruh peserta didik yang menjadi asuhan atau ampuannya dalam kinerja setiap hari. Setiap minggu sepanjang tahun ajaran, kegiatan pelayanan tersebut dilaksanakan dalam format individual kelompok. Materi terakhir pada proses pembelajaran mata kuliah bimbingan dan konseling Prodi Pendidikan Fisika adalah pembelajaran berbasis bimbingan. Yang pertama, konseling. Konseling merupakan bantuan yang bersifat terapeutik yang diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku individu. Konseling dilaksanakan melalui wawancara atau konseling langsung dengan individu. Konseling ditujukan kepada individu yang normal, bukan yang mengalami kesulitan jiwa, melainkan hanya mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Yang kedua adalah nasihat. Nasihat merupakan salah satu teknik bimbingan yang dapat diberikan oleh konselor ataupun pembimbing. Pemberian nasihat hendaknya memperhatikan
berdasarkan masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh klien. Sekian review materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.